Ambil hikmahnya adalah kalau kita lihat tadi nih istrinya tuh hobinya belanja. Maksudnya mungkin baik ya ingin membahagiakan suami dengan wajahnya yang cantik. Tapi kan di sisi lain pasti akan terjadi yang namanya pemborosan. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah suami harus men-take over masalah keuangan dia yang ngurus supaya istrinya nggak boros? Atau seperti apa baiknya? Mohon izin penjelasannya Fadol. Makasih banyak izin Ustaz Dasa Latif, Ustaz Sams dan semuanya. Dan kepada semua suami, laki-laki dimanapun berada. Kalau melihat istri boros, lakukan 4 hal. Yang pertama, keterbukaan masalah pendapatan keuangan. Harus keterbukaan. Nih keuangan kita sekian, yang kita bisa dapat sekian. Sehingga istri paham. Maka keterbukaan itu penting. Itu yang pertama. Kemudian mohon maaf tetap baik sangka. Karena kembali lagi rumus nafkah itu ada 3. Sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, dan sesuai kesepakatan. Maka berbaik sangkalah, mungkin istriku kurang aku kasih. Maka tanyain berapa sebenarnya yang kau mau. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, samakan pemikiran. Samakan pemikiran. Gimana? Jadi buat perencanaan bersama. Buat aturan keluarga bersama. Buat jadwal apalagi namanya. Pengaturan keuangan. Pengaturan keuangan. Nih uang ini diatur. Dipos-poskan uangnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana seorang suami mendidik istri agar supaya bisa pengertian terhadap suaminya. Apalagi masalah keuangan. Karena biasanya kalau perempuan yang pegang uang aman. Gampang masuk, susah keluar. Betul tidak? Semua uang yang dipegang istri pasti aman. Aman. Dan berkah. Kenapa berkah? Karena tidak mungkin ada yang ambil. Oh gitu. Karena kalau laki-laki disimpannya di dompet, dompetnya disimpan di sini. Di belakang. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sama-sama kita belajar bagaimana membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah tapi sebelumnya kita lanjut mendengarkan tausiah. Kita kasih kesempatan juga ya buat jamaah yang ada di studio. Buat tanya-tanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yo yang mau nanya boleh ibu-ibu di studio yang mau nanya angkat tangannya yo. Mana? Oh ya ampun ibu di atas lagi melas banget. Coba kita kasih dulu yang pertama ibu mohon izin boleh berdiri. Kertasnya ditaruh bu, kertasnya ditaruh. Iya silakan berdiri ibu, boleh ibu. Boleh numpang duduk bu, pegel juga berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yani Nuryani dari Majelis Ta'lim Al-Mubarak Sindangkerta Bandung Barat. Tepuk tangan dong bu. Tanya dong Ustaz. Iya lanjut ibu silakan. Ustaz Dasad. Iya Saya gini sebagai istri ada konflik di keluarga. Sebaiknya dalam Islam gimana suami itu ikut campur atau gimana diam gitu. Ibu grogi ya? Iya. Grogi kenapa sih? Baru sih. Baru sih ya. Emang tuh kalau udah berdiri, ibu jangan ketawa-ketawa. Ntar disuruh nanya berdiri juga grogi. Makasih banyak Ibu Yani, itu aja pertanyaannya. Iya, Tepuk tangan dong buat Ibu Yani. Nah lagi ada konflik Ustadz Dasad mohon izin. Ini bagaimana baiknya? Apakah suami diam aja atau harus ikut campur? Mohon izin penjelasan tausiahnya Ustadz. Terima kasih. Nikah itu salah satu redaksi yang Allah pakai dalam Al-Quran adalah sawaj. Sawaj itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya pasangan. Halo Ibu, artinya pasangan. Ibu punya sendal ada pasangannya enggak? Ada dong. Saya kasih Ibu sendal harga 10 juta, tapi enggak ada pasangannya. Mau pakai? Berarti dari kenyataan ini suami istri harus ikut campur. Kenapa? Karena kalau tidak dicampur tidak sempurna. Sendal semahal apapun, kalau dia tidak punya pasangan tidak ada. Maka salah satu fungsi pasangan itu memberikan masukan. Kritik istri boleh, tapi jangan menyakiti.
Kritik suami boleh, tapi jangan menghina. Ada 4 golongan perempuan yang Allah haramkan masuk surga dan dia akan menjadi penghuni abadi dalam neraka. Satu di antaranya adalah istri yang suka menghina suaminya. Bukan marah ya, menghina. Saya kecewa bang, kamu nipu saya waktu pacaran baik betul, sekarang kasar betul. Boleh. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, misalnya nih, masalah rumah tangga itu berkaitan dengan saudara atau ipar suami. Apakah suami boleh ikut campur? Boleh. Kenapa? Karena kadangkala keputusan istri itu berdasarkan perasaan. Keputusan suami berdasarkan logika. Allah Maha tahu, suami diutamakan akal sehatnya, istri diutamakan perasaannya. Maka ketika kamu mau hidup sebagai suami yang tenang, jangan kau lawan istrimu ketika dia marah. Lebih baik kau diam. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja. Tidak bisa diajak ngomong itu perempuan kalau dia bilang pokoknya, lebih cari obat tidur. Ya, tapi beri nasihat. Dengan catatan, dengar nasihatnya. Ibu tahu enggak apa kata yang paling disenangi oleh suami? Ketika kau berkata, oh iya juga ya, benar rupanya. Ketika kau berkata begitu, maka suamimu akan senang. Oh saya memang pemimpin, dia ikuti apa mauku. Lalu bapak tahu enggak apa kalimat yang paling disenang istri? Kalimat-kalimat memuji dia dan membuat dia senang. Contoh, sambil pegang fisiknya. Misalnya pegang, lalu kau bilang, Bu kau tambah muda. Meskipun dia tahu dia dibohongi, tapi dia senang juga. Mana ada orang tambah muda? Iya toh, wih kau tambah cantik. Bohong, istrimu pasti tahu. Tapi dia akan senang. Kenapa? Karena kau puja dia. Sayangnya kita laki-laki sangat jarang memuja istri. Lebih sering memuja istrinya orang. Itulah awal kehancuran rumah tangga. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Hasan. Tepuk tangan buat Ustaz Hasan. Ya Allah ya Rabbi, itu begitu ya Ibu Yani ya. Masya Allah. Jadi kalau masalah urusan rumah tangga harus semuanya ikut campur. Suami juga ikut. Tapi kalau misalnya istri lagi marah, bilangin sama suami yang lagi nonton, kalau bisa diem dulu, ntar istri udah diem baru ngobrol. Ya Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi nih jamaah nih, yang mau nanya lagi boleh satu lagi angkat tangan ayo. Mana lagi? Oh yang sebelah sini dulu Ibu izin. Boleh sambil berdiri Ibu. Iya saya geser Ibu, saya duduk sini ya, nemenin Ibu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neneng Rosmayati. Dari Majelis Ta'lim Al-Mubarak, Sindangkarta, Bandung Barat. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Pertanyaannya Ibu Neneng? Tanya dong Ustadz. Silahkan Ibu. Apa boleh istri menyuruh suami untuk resign karena suami jauh kerjaannya di luar kota? Karena suami pernah mengecewakan istri saat dikasih kebebasan. Oh selingkuh maksudnya? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pertanyaannya masih abu-abu, Ibu Neneng nggak mau menjelaskan, nggak apa-apa. Ustadz Maulana juga ngerti, soalnya dia juga keluar kota Bu. Istrinya kan dulu kan waktu masih ada di Makassar. Mau dicek penjelasannya? Kepada semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, bukan berarti kami menggurui, hanya mengingatkan. Bahwa ketika seorang istri udah mulai ngatur-ngatur suami. Karena beralasan, maaf, saya pernah disakiti, pernah dikecewakan. Ketahuilah, tempatkanlah suami pada posisinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pemimpin. Kalaupun dia pernah berbuat salah, tetap menempatkan suami kepada jadi pemimpin. Ingat, boleh memberi masukan, boleh memberi usulan, tapi tidak memerintah. Sekali lagi, boleh memberi masukan, boleh memberi usulan, tapi tidak memerintah. Jangan. Khawatirnya seorang istri itu menyalahi kodratnya. Karena kodrat wanita itu bukan tulang punggung, bukan tulang kaki, injak-injak, bukan tulang kepala, menginjak suami. Tapi tulang rusuk sebagai partner, pendamping. Maka dampingi suami dalam suka maupun duka. Jangan sampai tadi
tidak menempatkan suami pada posisinya sampai menghinakan suami, memerintah-merintah suami. Kemudian apa? Yang kedua, jangan sampai istri jatuhnya nusus. Boleh nggak saya minta dia resign? Karena aku takut. Boleh, tapi jangan sampai engkau justru disebut pembangkang. Karena harusnya kalau memang suaminya tugas luar kota, sebaiknya ngikut. Ikut bareng. Nah, kalaupun suaminya mutasi, sebaiknya ikut. Ya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, berilah kesempatan suami untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Lagi banyak maulid ya? Enggak, Oh, enggak. lagi masuk angin. Sekarang ini kira lagi banyak undangan maulid. Bukan, Suaranya lagi masuk angin. sekarang ini tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Biasa Bu, para ustadz kalau lagi maulid banyak undangan suaranya habis. Oke, satu lagi yang mau nanya, jamaah angkat tangan. Oh, yang sini. Oke, silakan Ibu izin. Iya, saya duduk sebelahnya lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nok dari... Siapa Bu namanya Bu? Nok. 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 Ya, Nok doang? Oh iya, lanjut Bu. dari Majelis Tarim Al-Mubarak, Cilili, Sirangkarta, Bandung Barat. Oke, tepuk tangan dong Bu. Iya, terus pertanyaannya Tanya Bu dong, Nok. Pak Ustadz, ini ada titipan curhatan, Oh, Pak titipan Ustadz. curhatan. Ya. Ah. Ada seorang istri yang selalu minta cerai sama suaminya. Sedangkan suaminya mempertahankan gitu Pak Ustadz. Tapi alasan si istri karena ekonominya pas-pasan gitu Pak Oh, Ustadz. ekonomi Gimana? pas-pasan. Ya, gimana gitu baiknya si lelaki itu Pak Ustadz. Oh gitu, Ya, itu aja ya. Ibu Nok Ya. pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Nok. Ustadz Syam, mohon izin dijawab Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam. Ustadz Maulana, guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pas-pasan tuh enak loh, Bu. Pas mau umroh ada, pas mau haji ada. Ekonominya yang pas-pasan. Ekonominya Kekurangan pas-pasan, maksudnya. subhanallah. Iya. Ada seorang istri senantiasa pengen cerai sama suaminya. Mau 1000 kali pun setiap hari tidak jatuh cerai itu. Kalau suami tidak mengatakan iya. Kalau suami tidak mengiyakan. Makanya hak perceraian, pernikahan dan talak itu jatuh kepada sang suami. Karena sang penentu cerai ataupun rujuk ataupun nikah itu adalah kepada laki-laki. Sang istri boleh mengajukan kepada pengadilan untuk dipisahkan rumah tangga mereka. Tapi kalau perceraian itu tetap daripada tangan suaminya. Maka itu yang pertama kalau dari segi hukum. Yang kedua, bagaimana jikalau seorang istri dengan alasan ekonomi pas-pasan, sedangkan sang suami sudah melakukan yang terbaik untuk keluarganya, berusaha mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok wanita setelah daripada sholat Id. Ketika Nabi SAW melewati jalan yang berbeda. Lalu Nabi SAW melewati sekelompok wanita. Lalu Nabi SAW memperingatkan kepada mereka untuk banyak-banyak bersedekah. Perempuan ini disuruh untuk banyak bersedekah. Kata sahabat yang bersama dengan Nabi SAW, kenapa khusus untuk wanita ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, karena wanita ini banyak yang ibadahnya banyak tapi habis pahalanya. Kenapa disebabkan karena apa? Karena kufurnya. Kata sahabat, apakah mereka kufur tidak sholat, kufur tidak sedekah, kufur tidak? Bukan, mereka kufur terhadap suaminya. 1000 kebaikan suaminya, 1 kesalahan, gara-gara 1 kesalahan ini dia senantiasa minta pisah daripada suaminya. Termasuk di antara kufur itu kalau senantiasa membandingkan ekonomi rumah tangganya dengan ekonomi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kebanyakan penduduk neraka kata Nabi SAW adalah dari pihak wanita. Wanita yang seperti apa? Wanita yang senantiasa kufur terhadap pemberian suaminya, selalu menganggap ekonominya pas-pasan. Tapi coba lihat, kenapa seorang perempuan senantiasa minta cerai kepada suaminya, harus juga seorang laki-laki bercermin. Introspeksi diri. Ada enggak seorang istri Nabi SAW? Kita pernah lihat ataupun pernah mendengar, pernah membaca gaya hidupnya Nabi, gaya hidup orang miskin. Nabi pernah tertidur di atas tembikar yang sangat kasar sehingga berbekas. Nabi pernah makan tidak berasap. Kata Ibunda Aisyah, tidak berasap rumah kami, artinya tidak menyala ini kompornya, dapurnya selama 3 bulan. Nabi SAW kelaparan bersama dengan Ibunda Aisyah. Apakah Ibunda Aisyah minta cerai?
Tidak. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi SAW. Maka bukan hanya dari ekonomi. Ada juga seorang laki-laki udah ngasihnya dikit, kasar pula perlakuannya, Nauzubillah. akhlaknya juga tidak baik. Semiskin-miskinnya kehidupan Nabi SAW, istrinya tidak minta cerai. Kenapa? Kemiskinannya dibalut dengan akhlak yang baik. Masya Maka Allah. wajib juga seorang laki-laki punya akhlak yang baik. Masya Allah. Akhlak Terima yang kasih mulia. banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Ya inilah ya kadang-kadang kita ini sebagai laki-laki kalau punya kekurangan kita harus tambal dengan kebaikan-kebaikan di lain tempat. Anterin istrinya kerja, mungkin istrinya lebih senang gitu ya. Ini Masya Allah udah gak punya duit, males lagi suruh nganterin gak mau. Enak juga lama-lama istrinya ya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada curhatan dari Jamaah Islami Twinda dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Nah bagaimana cara suami jika memiliki istri yang cerewet ya Ustadz? Kadang malah maaf jadi biang gosip di tengah tetangga. Jadinya saya yang komplain terus. Saya udah diemin, tapi pas istri ditegur katanya jangan ikut campur sambil ngebentak Ustadz. Nah ini bagaimana mau izin penjelasannya? Kita minta dari guru kita Ustadz Dasat. Izin Ya. Ustadz Dasat. Terima kasih. Ibu-ibu pernah enggak dengar cerita jin dalam sumur? Kan ada orang rumah tangga istrinya cerewet betul. Akhirnya suaminya belikan perhiasan. Setelah senang dibelikan perhiasan, kata suaminya, "Dek, kita pergi lihat ziarah sumur tua. Sumur ini sudah 400 tahun umurnya." Bawalah istrinya. Setelah dekat dengan sumur, kata suaminya, "Kau lihat ada ndak airnya itu sumur?" Lihat, "Ada bang, cuma dangkal sampai di lutut." Dalam hati suaminya, "Boh, berarti aman." Dekat-dekat sumur, didorong istrinya masuk. Duk, masuk. Setelah beberapa saat kemudian, kata suaminya, "Ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga, ngomel kau terus." 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi hitam besar keluar dari sumur. Duk! Kaget suaminya, "Siapa kamu?" "Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini tenang-tenang. Enak saya punya rasa hidup. Ini ada perempuan baru 1 jam ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih saya lari." Bayangkan, jin aja lari gara-gara ibu-ibu suka ngomel. Maka kalau kamu mau suamimu tenang di rumah, berhenti kau ngomel. Ya? Kenapa suami saya tidak betah? Karena pasti suka ngomel. Coba kalau suamimu pulang. Contoh Khadijah, datang suaminya, dia bersihkan kaki Rasulullah dengan air hangat. Ibu-ibu amalkanlah itu kalau pulang. Pulang suamimu kau peluk sambil menyanyi. "Bila kamu di sisiku." Masih marah suamimu kau peluk lagi. "Insaflah wahai manusia." Tenang. 2. Bu. Tadi kan saya bilang ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. 1 di antaranya istri yang memberikan suaminya beban melebihi kemampuan suami. Ibu-ibu, yang cantik-cantik, coba gigit siku. Coba gigit sikunya. Bisa Bu? Gigit siku. Bisa? Sampai kau melahirkan 19 kali tidak bisa. Kenapa? Tidak mampu. Maka orang tua dulu, orang Bugis katakan, "Ajak musurui toa isi kuna lakemu." Jangan kau suruh suamimu gigit sikunya. Kenapa? Tidak mampu. Artinya dalam rumah tangga, jangan kau bebankan suamimu melebihi tanggung jawab kemampuannya. Gajinya suamimu 5 juta, jangan kau gaya hidup 7 juta, pasti ngutang. Kalau gajinya suamimu cuma 7 juta, gaya hiduplah kau 5 juta supaya ada 2 juta sebagai uang keamanan. Ya, ini cuma ibu rumah tangga. Mau juga punya HP yang 4 kameranya. Untuk apa 4 kameranya? Nah kau cuma 1 suamimu. Iya Bu? Nah pada prinsipnya 2 tadi pertanyaan. 1 tukang gosip. 2 cerewet. Ibu tahu enggak? Syaratnya perempuan gampang masuk surga. 1, kata Nabi, dia sholat. 2, wasiamu Ramadan, dia berpuasa Ramadan. 3, dia jaga harga dirinya. Tidak pernah keluar rumah kecuali dengan keluarganya. Yang keempat, dia patuhi perintah suaminya. Ini yang keempat susah. Bagaimana kalau tukang gosip? Inilah penyakitnya perempuan. Begini aja masih gosip tuh. Dia tidak ngomong, tapi mukanya dong.
Ketawa karena ibu pelakunya kan. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran bagi suka gosip. Ayuhibbu ahadukum. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Dasat. Makasih. Tepuk tangan dong buat Ustadz Dasat. Masya Allah luar biasa ya analoginya ya. Ampe jin aja nyerah apalagi suaminya. Istri yang cerewet. Jadi Masya Allah. Saya mau panggil Ustadz Maulana karena saya nggak mau baca ini. Saya takut ada yang tersinggung nanti. Apa itu? Coba baca, mohon izin silakan Ustadz ya. Silakan baca sendiri. Media sosial. Assalamualaikum dari media siapa? sosial. Dari Yanto Aji. Aji 17. Aji Iya. 17. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Maulana. Kok masih Waalaikumsalam betah warahmatullahi jomblo wabarakatuh. sih? Yang kencang bacanya. Kok masih betah jomblo sih? Terus? Bukannya nikah itu ibadah. Ah. Emang tipe istri Ustadz Maulana yang gimana sih? Ah. Kenapa pertanyaannya begini? Ya, saya nggak tahu, saya nggak mau bacain tertakutnya jamaah seuzon sama saya. Gimana? Tipe istri yang seperti apa yang Ustadz mau? Mau Nah, tahu. gimana? Coba Mau nih, tahu. buat jamaah yang di rumah dengerin yang mau jadi calonnya. Setelah yang satu ini. Jangan. Jamaah, oh jamaah. Sekarang aja. Alhamdulillah. Sekarang aja. Hati-hati.